Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Omeko, semoga selalu sehat dan bahagia. Jadi pagi ini Omeko kedatangan tamu ini orang-orang hebat semua. Serdik Sespimen 63, ini ada Serdik Nopta. Siap. Ini ada Serdik Galih. Siap. Dan Serdik Rama. Siap. Nah, ternyata ini orang-orang lama yang pernah ketemu kita. Kebetulan ini ada pejabat senat semua. Nah, ini ada ketua senat ya. Siap. Sespimen 63, Serdik Nopta. Nah, para rekan-rekan atau dan sahabat Omeko sekalian. Jadi sekarang sudah namanya musim masuk lembaga pendidikan. Sespimen sudah dimulai per 14 Maret kemarin sudah dibuka pendidikan Sespimen, Sespimti dan Sespimen. Ada 3 di sini. 3 pendidikan dalam satu wadah Sespim Lembang. Memang tempatnya sejuk, dingin ya. Kalau dingin ya sedingin, kemudian sejuk ya. Kalau lagi panas, panas siang tuh panas gitu. Ini di ketinggian 1600 DPL. Lumayan kan. Jadi lembaga pendidikan atau tempat pendidikan tuh lumayan enak di sini. Makan enak, tidur enak gitu ya di sini itu tempat. Pokoknya serba enak di sini, serba nyaman di sini, lingkungan hijau, banyak tanaman semua. Nah, sekarang di depan saya ini adalah Ketua Senat Sespimen 63. Nah, kebetulan sudah bisa kita hadirkan di sini. Selamat pagi ya. Selamat pagi Komandan. Siap. Terima kasih atas kehadiran di sini. Nah, sekarang saya mau tanya ini tadi kemarin kita mau membahas suka dukanya untuk persiapan masuk Sespim itu gimana sih? Kalau zaman saya dulu kan perjuangannya kan nggak seberat sekarang ya. Mungkin katanya saya dengar seperti itu. Dulu itu cuma lari-lari, kalau psikologi udah selesai itu. Kan sekarang kan kelihatannya harus ada tes CAT, tes apalah psikologi yang berat-berat. Gimana persiapan gimana? Siap. Terima kasih Komandan waktunya yang telah diberikan kepada kami. Pada intinya kami merasa bersyukur Komandan atas anugerah dan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kami diberikan rahmat bisa lulus dan lolos terpilih menjadi Serdik Sespimen di Krek 63. Tentunya seperti yang dibilang Komandan tadi adalah usaha dan semua tahapan itu tidak mudah. Semuanya dilalui dengan penuh perjuangan dan kerja keras. Di mana kami memulai tes tahapan Sespimen ini dari pemeriksaan kesehatan, kemudian lanjut ke jasmani, lanjut lagi kita melaksanakan tes psikologi, kemudian ada tes potensi akademik atau TPA, lanjut lagi kita ada tes bahasa Inggris. Tentunya tes-tes itu memerlukan persiapan yang harus matang gitu. Dimana kalau kita ingin menguasai medan perang, rasio belajar dan berlatih kita itu harus lebih besar daripada situasi dan lingkungan yang akan kita hadapi. Gitu ya. Dimana kalau kita hanya sedikit waktu kita luangkan untuk mempelajari hal itu, tentunya kurang ngejar ya. Nggak ngejar Komandan. Jadi paling tidak kami mempersiapkan tes-tes itu ya 1 tahun sebelumnya. Belajar TPA, belajar bahasa Inggris dan psikologi. Nah, kemudian setelah lulus dan lolos diterima. Ini kebetulan kan Serdik Nopta ini terpilih menjadi ketua senat. Siap. Nah, ini tiba jadi ketua senat itu syaratnya apa? Ini kebetulan ini ada ketua senat, ini kasih objek, ini bendara senat. Nah, ini pejabat semua di senat ini. Syaratnya apa bisa terpilih jadi senat itu? Siap Komandan. Mungkin kami terpilih jadi ketua senat karena sering minum air putih. Pemikirannya selalu berpikir positif. Oh gitu ya. Siap Komandan. Oh gitu, positif terus jadi. Siap. Latar belakang anunya pekerjaannya apa? Ke fungsi anunya?
Untuk latar belakang kami di fungsi lalu lintas, Komandan. Lalu lintas ya. Siap. Sama dengan aku ya. Jadi Siap. kebetulan menggunakan sapu putih, otaknya putih terus gitu ya. Benar. Bersih terus ya. Bersih dan positif. Bersih terus kita tidak punya ini tendensi apa-apa segala macam itu. Nah, di sini sekarang ini dengan adanya senat di Sespimen ini, kira-kira tugasnya apa sih? Senat itu, ketua senat itu tugasnya apa sih? Jadi kami ketua senat dan seluruh perangkat senat, artinya tugas utamanya adalah melayani, melindungi dan mengayomi Serdik Sespimen Tikrek 63 sejumlah 279 orang ini lumayan ya, dengan berbagai bidang dan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Di mana kita sebagai penyambung aspirasi, sebagai jembatan kepada lembaga dan juga sebagai pengawal terhadap Serdik agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, sehingga kita bisa mengamankan senior dan rekan-rekan itu lulus dan mendapatkan sesuai dengan harapan. Iya kan, ngatur teman itu kan tidak mudah di situ. Ini ada berapa angkatan di sini? Ada 12 angkatan. 12 angkatan. Termuda angkatan berapa? Dari yang paling senior tahun 99, termuda 2010. 2010 ada? Ada. Sarjana. Oh ya, sarjana. Ada berapa orang? Sarjananya ada satu. Ada satu. 2010 cuma satu orang. Cuma satu orang. Jadi dari angkatan 99, angkatan 2001 juga ada. Ada juga. 2002 ada semuanya itu. 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Perangkatan semua diisi ya. Buset. 2008 kamu berarti Serdik Nova ini sebagai ketua senat ngomong senior itu banyak juga ya. Siap, benar. Mulai dari 2099 sampai 2006. 2010. 2006 ya, tapi seniornya kan 2006 kan 6 sampai 10 lumayan itu. Dan bahaya itu kalau nggak bisa menampung aspirasi kan gitu loh. Kita kan bagaimana membawakan masing-masing kepala itu kan mempunyai maksud dan pikiran yang berbeda, masalahnya sama hitam iya, tapi di kepalanya itu berpikirnya jangan-jangan ketua senatnya begini, jangan-jangan beda. Kan seperti ini. Nah, itu kalau di senat gini ada berapa? Ada kepengurusan itu ada macam-macam apa aja? Siap, kami di senat terbagi dari beberapa jabatan, kemudian mulai dari sekretaris, bendahara, kemudian kasih itu ada kasih obsdik, kasih rohani, kasih gaktiplin, dan kasih budaya dan sosial. Kemudian ada demuswa kemudian. Demuswa ada perwakilan dari angkatan. Demuswa tiap angkatan. Dalam operasionalnya sehari-hari dalam kelompok pelajar itu ada kapokjar dan sekretaris. Iya, kapokjar sendiri. Siap. Kalau kasih ini ada berapa? Kasih. Kalau di bawahnya Sedigale ini ada kasubsi lagi, Komandan. Kasubsi lagi. Ada berapa itu? Kalau di tempat saya di Opsik ada 8 orang. 8 orang. Kasubsi 8 orang lagi. Di bawah kasubsi ada 8 orang. Kalau Sedik Rama? Kami bendara umum, di bawah kami ada bendara 1 dan bendara 2. Ada bendara ya. Ya. Oh iya, lumayan ya dari pesertanya itu. Wah, ini kalau memang nggak dikepung dengan pejabat itu dan tidak bisa menampung aspirasi, lumayan juga ya? Iya, benar. Waduh, terus aktivitas dari para pejabat apa saja kira-kira? Kami sudah punya job desk dan rencana harian juga sudah kami buat, kemudian jadi masing-masing kecabangan ini setiap hari memonitor semua kegiatan dari senat itu. Termasuk ada yang misalnya contoh satu kesehatan, kemudian ada yang Serdik sakit ataupun ada keluhan, yang kasubsi kesehatan langsung proaktif menjemput bola dan memeriksa, menanyakan kesehatan dari Serdik. Termasuk juga yang obstik juga kemudian mereka juga proaktif menyiapkan untuk perkuliahan, menyiapkan untuk pelatihan dan lain sebagainya. Gitu ya. Makanya di sini kan, tapi kan di sini tidak banyak lagi untuk seperti mata pelajaran ya, optik itu kan zaman dulu itu kan sampai 22 NKP ya, 22 ya. Setiap minggu itu 2 kali ujian, Selasa sama Kamis. Belum nanti setiap Kamis sore itu sudah berangkat untuk penelitian ke Polres. Zaman dulu itu begitu. Yang pernah saya ikuti itu mulai dari 49 sampai 56.
56 sudah nggak ada, 55, 54, 55. Siap. Ya itu NKP seperti itu. Memang kasihan juga Polres tuh, Puyeng juga tiap minggu kedatangan lagi ini kan gitu. Nah, sekarang kan bersyukur itu. Siap, nah, kira-kira dengan segitu kan kita minim NKP minim, tetapi mata pelajaran kan banyak ini. Siap. Mata pelajaran banyak sehingga kan pembuatan NKP itu kan digabung-gabung ini kan ya akhirnya membuat temanya masing-masing. Nah, kira-kira solusinya apa? Untuk NKP. Iya, ini kan itu biasanya empat mapel kan, 4 mapel. NKP cuma 1 ini pemilihannya. Lah kira ini kan tentu ini Obdik ini kan punya ide atau punya terobosan atau apa untuk bisa memberikan motivasi kepada teman-teman karena untuk memilih judul dari salah satu mapel pun tidak mudah. Mungkin apa ada solusinya apa? Jadi begini Bapak, mohon izin misalnya di kami sekarang itu misalnya ada 4 atau 5 mata kuliah, tapi nanti ini akan saling bersinggungan. Jadi misalnya tentang masalah kebijakan publik, nanti dari 4 mata kuliah ini dia akan saling bersinggungan dan nanti akan ada satu topik yang khusus untuk bisa mengakomodir 4 mata kuliah ini menjadi satu topik. Nah setelah itu nanti topik-topik ini akan dipecah lagi menjadi 3 topik. Nah itu. Setelah itu nanti baru akan judul. Nah itu tidak mudah untuk itu. Kalau dulu itu paling banyak itu 2 dan kemudian terus 2 NKP. Jadi tidak gak mudah lah untuk membuatnya. Sekarang kan susah karena 6 NKP. 6 NKP itu berat untuk memecahkan dari mapel itu tadi, berat memang. Nah itu memang harus ada ide-ide kreatif atau solusi-solusi supaya para peserta teman-teman itu kan jadi yang lain itu bisa cepat memahami karena itu tadi gitu loh. Nah ini kaitannya dengan ini kan untuk ketua senat itu kaitannya dengan ini kan senat itu kan melingkari mengikuti kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan. Nah kira-kira apa saja solusinya kepada teman-teman, apa yang kegiatan-kegiatan apa di luar dengan ini jam pelajaran teman? Siap. Misiannya apa? Siap. Kalau kita melihat dari teori dulu kemudian, jadi gini, seorang penulis pernah menyampaikan bahwasannya belajar itu sesuatu hal yang penting yang dibawa kita sejak lahir. Jadi kita dilahirkan di dunia dari seorang bayi menjadi anak kecil, menjadi remaja dan dewasa. Tentunya ada proses belajar di sana. Dari itu kita bisa kita login lagi ke dalam situasi perkuliahan. Jadi kalau memang nanti Serdik tidak ada jam pelajaran, sorenya dia bisa menyesuaikan dengan hobinya itu. Hobi ya. Hobi. Jadi untuk kegiatan ekskulnya apa saja yang disiapkan apa saja? Seperti kayak cabur olahraga itu komandan, mereka bisa yang suka lari bisa lari komandan. Kemudian ada tenis, ada bulu tangkis, ada yang menembak juga kalau untuk itu memperdalam tembak kreasinya komandan. Kalau untuk ini nanti untuk PKB Juang gimana? Kapan waktunya? PKB Juang direncanakan bulan Juni. Bulan Juni ya. Awal Juni komandan. Itu nanti sistemnya gimana? Mau gabung dari untuk biasanya kan kalau zaman dulu ya itu per kita sih, per angkatan. Polisi bersendiri, jalan diri, udara diri, lautan. Nah sekarang gimana caranya? Nanti pelaksananya apa dicampur atau gimana itu? Kalau teknis sama komandan dari sejak tahun lalu, cuman kita kan Sespi menjadi tamu saja. Yang tuan rumah tuh Sesko AU tahun ini. Jadi kita tamu ke sana. Cuma apa yang harus kita siapkan sama seperti yang mereka siapkan. Kita harus menyiapkan tim perumus, kemudian paparan, seminarnya. Enggak, cabornya juga. Cabur itu nanti digabung atau gimana? Digabung kemana? Digabung ya. Jadi di eksibisi. Eksibisi ya, bukan menang-menangan ya kan. Kalau dulu menang-menangan dulu. Siap. Menang-menangan. Sekarang kan gabung. Ada panahan gitu kan. Nah, ini dulu seminar PKB-nya itu yang ulet. Lumayan itu kalau seminar rame itu. Saya pernah di Sesko Adi itu ya begitulah. Terus nanti kalau eskul lain
eskul lain mungkin ada kegiatan-kegiatan kaitan dengan ini kunjungan pada senior-senior atau kemudian kegiatan-kegiatan di luar di luar perkuliahan itu kan pasti ada itu deputasi atau ini ada pastinya dilibatkan nggak? Dilibatkan. Siap. Sudah disusun untuk ini ya kegiatan aktivitas itu? Jadi aktivitas kegiatan deputasi kita bagi habis kemudian sesuai dengan rencana awal kita waktu masuk pendidikan. Jadi kita ada urutan-urutannya. Jadi semua serdik pasti akan dapat bagiannya kemudian untuk kegiatan itu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya mau menyampaikan. Siap. Tolong mungkin beri semangat apa sih, motivasi untuk sahabat-sahabat Om Eko di sana itu. Kan ada senior kalian, mungkin ada junior-junior yang ada di sana yang belum punya peluang untuk masuk SESBIM. Nah, peluang atau motivasinya apa kira-kira? Siap. Pada sahabat kan kita masih, karena sahabat-sahabat Om Eko itu banyak sekali yang harus diberikan motivasi supaya dia itu semangat lagi untuk mengikuti seleksi SESBIM gitu loh. Nah, siap. Seleksinya apa? Ayo. Apa silakan. Mungkin dari kami menyampaikan kepada senior, rekan-rekan maupun ada dari kami yang di wilayah yang untuk menuju ke SESBIM Bumi Maribaya ini, kami berpesan yang pertama, jangan lupa berdoa terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena itu yang utama. Yang kedua tentunya ridho dan restu orang tua itu yang terpenting karena itu menjadikan motivasi kita untuk tentunya berbuat maksimal dengan dukungan yang ada. Bila kedua orang tua masih ada, jangan lupa restunya, dan seperti yang disampaikan Kak Seret tadi, jangan lupa untuk melaksanakan persiapan minimal setahun sebelumnya supaya dalam pelaksanaannya bisa siap dan melaksanakan yang terbaik sehingga bisa lulus terpilih berangkat ke Maribaya SESBIM ini. Mungkin itu kemudian. Oke, ya, terima kasih. Jadi rekan-rekan Om Eko, inilah kehidupan kita para peserta didik SESBIM Men 63 di Lembang ini, di Lembang yang sejuk dan dingin ini, yang sangat menyenangkan. Jadi kehidupan seperti itu. Nah, untuk sahabat Om Eko yang belum memberikan kesempatan untuk bisa sekolah di sini, semangat tadi tolong bisa diperhatikan, bisa dipersiapkan segala sesuatunya. Jadi tadi apa disampaikan oleh Ketua Senat, jangan cuma sampingan saja untuk latihannya, tapi maksimalkan. Jadi mungkin harus lebih lagi. Jadi waktu untuk mempersiapkan itu harus lebih banyak lagi gitu loh. Bukan sekedar nanti latihan sebenarnya nanti sore latihan. Bukan seperti itu. Harus terjadwal. Saya latihan olahraga lari harus tepat waktu, jam sekian harus mulai setiap hari atau bagaimana jadwalnya, seminggu berapa kali, itu harus betul-betul terjadwal. Untuk seleksi untuk latihan CAT atau latihan psikologi harus betul-betul terjadwal seperti itu kalau kita pengen sekolah di sini. Nah, satu lagi, semangat itu untuk bisa masuk ke sini, satu yang harus diperhitungkan adalah latar belakang keluarga. Jangan sampai kemarin saya dapat informasi juga gitu, sehingga setidaknya dengan sekolah sini akan mengangkat derajat keluarga. Nah kadang-kadang kan keluarga itu kan takutnya jadi bulian ini loh, bapaknya udah sekolah ini, kamu belum sekolah, bapakmu belum sekolah kan. Nah, ini kan keluarga itu juga mempengaruhi gitu loh. Makanya semangat untuk sekolah sini ya. Pak Sobat Eko, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kehadirannya jadi di acara Om Eko Channel. Jadi sekali lagi saya rasa saya cukupi pertemuan dengan Om Eko siang ini. Semoga apa yang menjadi pembicaraan kita bisa menambah wawasan, memberikan semangat pada sahabat-sahabat Om Eko di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.